Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Kita jumpa lagi dalam pendampingan persiapan komuni pertama online. Dan hari ini, anak-anak akan didampingi oleh seorang bruder yang bernama Bruder Antonius. Materi yang akan kita dalami pada hari ini adalah gerak dan sikap tubuh dalam liturgi. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita buka dengan berdoa bersama. Silakan ambil sikap duduk yang benar supaya kita buka kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Bapa, sebentar lagi kami mau memulai pertemuan hari ini. Berkatilah pertemuan kami dari awal hingga akhir pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami tentang gerak dan sikap tubuh dalam liturgi, dan semakin dekat denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian perayaan Ekaristi. Bruder mau bertanya, apakah anak-anak sudah memahaminya? Bruder yakin anak-anak semakin memahaminya dan terus belajar bersama dengan bimbingan orang tua di rumah. Anak-anak, saat kita mengikuti perayaan liturgi Ekaristi, ada beberapa gerak dan sikap tubuh. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Coba dijawab ya. Pertama, apa makna sikap berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Bruder ulangi, apa makna sikap berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Yang kedua, kapan kita berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Bruder ulangi, kapan kita berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Kemudian yang ketiga, apakah kamu juga pernah mempraktekkan sikap berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Bruder ulangi sekali lagi, apakah kamu juga pernah mempraktekkan sikap berdiri, duduk, berlutut, dan membungkuk? Itu 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan. Misa Ekaristi di gereja merupakan suatu perayaan yang sakral, yang suci, dan sangat bermakna bagi kita umat Katolik. Seutuhnya umat bersatu padu menjadi satu dan bersama-sama berdoa dan mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, sudah merupakan kewajiban bagi seluruh umat, Bapak, Ibu, serta anak-anak untuk mengikuti tradisi-tradisi suci dalam Misa Katolik, termasuk bagaimana sikap dan gerak tubuh yang baik dan benar selama kita mengikuti Misa Ekaristi. Tata gerak dalam liturgi diatur dalam Pedoman Umum Missale Romanum, PUMR, kalau tidak salah bukunya berwarna merah besar. Ya. Sikap gerak tubuh dalam Ekaristi tidak dibuat hanya sebagai pelengkap misa, tetapi memiliki arti yang sangat mendalam yang membantu umat untuk dapat semakin meresapi makna Ekaristi. Karena sebagai tempat yang suci, gereja merupakan rumah Allah yang harus kita hormati.
sama seperti Tuhan Yesus menghormati rumah ibadahnya, yaitu bait Allah. Nah, melalui pelajaran ini pun anak-anak diharapkan dapat semakin memahami sikap dan gerak dalam mengikuti Ekaristi sehingga semakin dekat dan mencintai Yesus dan Ekaristi. Berikut ini ada beberapa tata gerak dalam liturgi sebagai berikut. 1. Perarakan. Perarakan menandakan suatu kemeriahan. Maka tata gerak ini dilakukan dengan anggun dan diiringi dengan nyanyian yang serasi. Jika dirasa perlu, bisa juga dengan menari atau ungkapan budaya lainnya. Perarakan dilakukan pada waktu pertama, perarakan imam bersama diakon dan para pelayan menuju altar dan sakristi. Jadi bisa di pembukaan dan penutup. Yang kedua, perarakan diakon yang membawa kitab Injil sebelum pemakluman Injil, sebelum Injil dibacakan. Yang ketiga, perarakan umat beriman yang mengantar bahan persembahan dan maju untuk komuni. 2. Tanda salib. Tanda salib merupakan tanda kemenangan Kristus. Cara melakukannya, dalam nama Bapa, tangan diletakkan di dahi, dan Putra, tangan di dada, dan Roh Kudus di pangkal lengan sebelah kiri, amin, di pangkal lengan sebelah kanan. Terus, tanda salib dilakukan pada waktu kapan saja? Berikut penjelasannya. Tanda salib dilakukan pada waktu memasuki gereja sambil membawa diri dengan air suci yang ada di sebelah pintu masuk gereja sebagai tanda pembaptisan yang telah kita terima. Kemudian mengawali dan mengunduh perayaan Ekaristi. Kemudian menerima percikan air suci jika dibuat sebagai pernyataan tobat. Ketika ada percikan dari Romo, kemudian kalau kita kena siraman air suci, kita membuat tanda salib. Tanda ini mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan pada janji baptis. Kemudian waktu yang lain lagi adalah memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib kecil-kecil pada dahi, mulut, dan dada untuk mengungkapkan hasrat agar budi kita diterangi, mulut kita disanggupkan untuk mewartakan, dan hati kita diresapi oleh sabda Tuhan. Kemudian yang terakhir, menerima berkat pengutusan, yaitu pada bagian penutup. 3. Sikap berdiri. Sikap berdiri mewakili kehormatan, kesiapsediaan, penghormatan, dan perhatian pada kehormatan Tuhan. Sikap tubuh ini mengungkapkan kegembiraan umat. Gembira atas kebersamaan dan persaudaraan dalam Kristus. Sikap berdiri juga menyatakan keyakinan yang utuh, jiwa yang siaga di hadapan Allah, siap bertemu dan berdialog dengan Tuhan, dengan yang ilahi. Nah, waktu kapan saja kita harus berdiri? Waktu menyambut imam
dan para pelayan yang berarak menuju ruang altar. Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Dari awal hingga doa pembuka, kita mengambil sikap berdiri. Kemudian, waktu yang berikut adalah pemakluman Injil sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mulia dan yang memaklumkan sabdanya. Artinya, pada saat Injil dibacakan oleh imam. Kemudian, pada waktu mengucapkan syahadat untuk memperbaharui persetujuan iman sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman. Syahadat itu aku percaya. Lalu, waktu yang lain adalah menyambut doa umat. Sebagai hormat kepada Allah yang setia mendengarkan dan mengabulkan doa-doa umat. Lalu, waktu yang lain lagi adalah memulai doa syukur agung atau privasi, hingga lagu kudus sebagai tanda hormat dan syukur kepada Allah. Lalu, mengucapkan atau menyanyikan lagu Bapa Kami sebagai tanda pujian dan mengundang. Kemudian, pada waktu imam mengucapkan doa, ambil komuni sebagai tanda syukur. Tata gerak yang berikut, yang keempat adalah berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Berlutut dilakukan pada waktu apa saja? Nah, berikut penjelasannya. Berlutut dilakukan ketika mengawali dan meminta Ekaristi, saat konsekrasi, waktu imam mengangkat hosti dan anggur di depan altar, serta sebelum dan sesudah komuni sebagai sikap sembah sujud untuk menghormati Allah. Kemudian, sikap berlutut juga kita lakukan pada saat roti dan anggur diangkat, umat memandangnya, kemudian membungkuk dengan hikmat. Sikap berlutut juga kita lakukan pada saat imam mendoakan kisah-kisah perjanjian, kisah perjamuan Tuhan dalam doa syukur agung. Termasuk di dalamnya kata-kata konsekrasi sebagai tanda hormat dan pujian oleh umat di hadapan sakramen Maha Kudus. Sikap berlutut juga kita lakukan pada saat imam dan umat merenungkan wafat Tuhan Yesus pada saat pembacaan kisah sengsara pada hari raya Jumat Agung. Dan sikap berlutut juga kita lakukan ketika kita melewati tabernakel, tempat sakramen Maha Kudus yang menjadi simbol pertemuan Kristus. Yang kelima yaitu duduk. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menunggu, mendengarkan, dan menghormati Tuhan. Duduk yang liturgis berarti duduk dengan kaki sejajar. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu, dan saat duduk dalam suasana hening, hendaknya pikiran dan perbuatan kita menunjukkan sikap doa dan bukannya ngobrol, minum, membuka handphone, dan membuat kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berguna. Nah, waktu kapan saja kita duduk? Berikut penjelasannya. Waktu bacaan-bacaan sebelum Injil,
Jadi bacaan pertama dan bacaan kedua kita duduk. Kemudian Mazmur tanggapan, itu juga kita ambil sikap duduk. Lalu mendengarkan homili dari pastor. Saat itu juga kita duduk. Kemudian persiapan persembahan dan saat hening selama menerima komuni. Berikut yang keenam, sikap membungkukkan badan. Membungkukkan badan berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan sambil mengungkapkan rasa ketidakbaikan kita. Perbedaan berlutut, membungkukkan badan, menunduk hanya pada bobotnya saja. Nah, pada saat kapan saja kita membungkukkan badan? Berikut penjelasannya. Saat kita menghormati altar dengan membungkukkan badan. Kemudian berikut dalam doa syahadat atau aku percaya, kita menggantikan kata-kata dikandung dari Roh Kudus dan ia menjadi manusia. Saat itu kita membungkukkan badan. Terus yang berikut, yang ketujuh, yaitu gerakan tangan. Tangan terkatup mengungkapkan sikap penghormatan dan sembah sujud kepada Tuhan. Maka ketika di dalam gereja, anak-anak diharapkan untuk mengatupkan tangan, menandakan bahwa kita menghormati dan menyembah Tuhan kita di dalam gereja. Yang kedelapan, yaitu panca indera. Dalam menyambut Ekaristi, seluruh indera kita melambangkan keterbukaan kita kepada Sang Pencipta dan Penyelamat kita, yaitu Tuhan Allah yang mengasihani dan memberikan hidupnya kepada kita. Maka kita melihat kemuliaan Allah melalui dekorasi dan peralatan liturgi. Berterima kasih pada Tuhan yang sedang bersabda lewat bernyanyi. Maka kita diharapkan untuk ikut bernyanyi memuji Tuhan. Mulut kita juga berterima kasih atas komuni suci yang kita terima, yaitu tubuh dan darah Kristus. Indera perasa membuat kita merasakan tubuh Kristus pada saat komuni. Kemudian, indera penciuman kita mencium bau wangi-wangian dalam ukupan pada perayaan Ekaristi yang melambangkan keharuman nama Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian materi pembahasan hari ini sudah selesai. Semoga kita semakin memaknai Ekaristi dengan tata gerak dalam Ekaristi yang sesuai dengan pedoman umum Missale Romanum. Mari Bruder ajak anak-anak untuk membangun niat bersama. Pertama, aku senantiasa bersukacita saat ke gereja. Yang kedua, aku akan bersikap baik di gereja.
Yang ketiga, aku akan menaati tata gerak di gereja dengan sukacita dan serius. Itu saja yang Bruder sampaikan pada hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dan menyatukan niat-niat baik kita dengan berdoa bersama-sama. Mari ambil sikap duduk yang baik dan benar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah mengajarkan kami sikap yang baik saat di gereja. Ajarilah kami untuk semakin serius di dalam gereja dan semakin menghormati Engkau dalam perayaan Ekaristi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, materi pendampingan komuni pertama hari ini sudah selesai. Semoga sehat-sehat semuanya dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.